Hubungan klien dengan terapis akan menjadi hubungan dekat yang dibangun atas dasar kepercayaan, privasi, dan rasa hormat. Seorang terapis dapat dianggap memberikan layanan atau praktik, namun hubungan terapeutik yang dibangun adalah hubungan yang penting dan menyembuhkan, yang lebih dari sekedar layanan. Hubungan ini harus menciptakan lingkungan yang aman, kondusif untuk komunikasi, dan pembangun kepercayaan. Hubungan baik yang bersifat terapeutik antara psikolog dengan klien dapat tercapai dengan cara bekerja sama demi kepentingan terbaik klien. Nah, jadi bagaimana sih inti atau fase-fase yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan yang baik antara terapis dengan klien? Yang pertama adalah fase perkenalan. Fase perkenalan merupakan pembangunan kesan awal antara terapis dengan klien. Nah, fase awal ini merupakan fase yang sangat penting. Hal ini dapat dibangun dengan memancing klien untuk menceritakan apa yang sedang dia rasakan. Selain itu, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan tidak pribadi juga dapat sangat membantu dalam proses ini. Jangan lupa, proses ini juga perlu dibarengi dengan sikap peduli dan tidak menghakimi. Ibu bilang tadi ibu merasa sedih ya. Kalau boleh saya tahu, masalah apa yang membuat ibu sedih? Sebenarnya saya sebagai pemangku keluarga sering merasa saya itu selalu dijadikan. Nah, fase yang kedua adalah fase untuk membangun kepercayaan dari klien. Fase ini merupakan fase yang sangat penting dan merupakan inti dari proses terapi. Banyak klien yang mengalami kekecewaan dan perasaan yang tidak stabil. Tanpa adanya kepercayaan dari klien, maka proses terapi tidak akan berjalan maksimal dan tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, perlu juga adanya batasan-batasan, konsistensi, dan kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri klien. Banyak klien yang datang dengan perasaan yang diri. Proses terapeutik diawali dengan membangun kepercayaan diri klien, meningkatkan dan memahamkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang keempat yaitu empati, yakni terbuka untuk memahami persepsi klien dan membantu klien untuk memahami melalui eksplorasi terapeutik. Yang kelima yaitu membangun ketertarikan dengan klien. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara klien dan psikolog. Dan yang terakhir, setelah hubungan baik terjadi, dilakukan proses selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi meliputi dua hal yaitu satu, menyamakan persepsi antara klien dan psikolog, dan yang terakhir, mengenali dan memahami klien. Nah, mungkin di antara kalian banyak nih yang punya teman atau sahabat yang berprofesi sebagai psikolog atau terapis. Terus kalian kepikiran nih buat konsul ke mereka aja. Tapi kalian tahu nggak sih kalau hal ini bertentangan dengan kode etik psikolog tentang hubungan terapis dengan klien? Berdasarkan kode etik psikolog, hubungan yang terjadi antara terapis dengan klien tidak boleh bersifat majemuk. Dengan kata lain, psikolog tidak bisa menjadi teman dari klien, begitupun sebaliknya. Nah, mengapa sih demikian? Karena dikhawatirkan hal ini dapat menurunkan objektivitas terhadap penyelesaian masalah, penurunan kompetensi, dan mengurangi efektivitas dalam pelaksanaan konseling dan pada saat terapi berlangsung. Nah, batas-batas apa saja sih yang tidak boleh dilakukan seorang terapis kepada kliennya? Check this out! Tidak ada syarat praktis untuk